Di istana, datang seorang pedagang dari negeri jauh bernama Malik. Ia mempersembahkan pada Sultan sebuah permadani yang luar biasa indah. Tenunannya halus, warnanya memukau, dan dihiasi benang emas serta perak. "Ini paduka yang mulia," puji Malik dengan suara mendayu. "Bukan sembarang permadani. Ini adalah permadani Nabi Sulaiman yang terkenal itu. Permadani ini bisa terbang membawa siapa saja yang duduk di atasnya, mengarungi awan dalam sekejap mata." Seluruh istana terpana. Sultan yang penasaran bertanya, "Bagaimana cara kerjanya?" "Ah," kata Malik misterius, "hanya orang yang hatinya paling bersih, imannya paling kuat, dan niatnya paling suci yang bisa menggerakkannya. Orang biasa seperti saya hanya bisa menyimpannya. Tapi bagi paduka, Sultan yang adil dan bijak, permadani ini pasti akan bekerja." Sultan tentu saja tertarik. Dia mencoba duduk di atasnya, berkonsentrasi, lalu berkata, "Terbanglah." Api permadani itu tak bergerak sedikit pun. Malik segera menyela. "Mungkin hari ini bukan hari yang baik, paduka. Atau mungkin ada sedikit keraguan dalam hati paduka. Percayalah, permadani ini asli. Saya menjualnya dengan harga yang pantas, 1.000 keping emas." 1.000 keping emas, itu harga yang sangat mahal. Sultan ragu. Dia tak mau ditipu, tetapi juga tak mau melewatkan harta karun Nabi Sulaiman. Lalu, seperti biasa datanglah Abu Nawas. "Abu Nawas," kata Sultan, "pedagang ini menjual permadani terbang Nabi Sulaiman. Bagaimana pendapatmu?" Abu Nawas memeriksa permadani itu dengan saksama, mengelusnya, bahkan mencium aromanya. Lalu dia tersenyum lebar. "Luar biasa, benar-benar luar biasa. Paduka, permadani ini memang sangat istimewa. Aromanya saja seperti aroma surga." Malik si pedagang tampak puas. "Lihat paduka, orang ini paham seni." "Tapi," sambung Abu Nawas, "untuk benda sehebat ini, harganya justru terlalu murah. 1.000 keping emas, itu harga untuk permadani biasa. Permadani Nabi Sulaiman seharusnya tak ternilai." Malik bingung. "Apa maksudmu?" "Maksud saya," kata Abu Nawas, "paduka harus membayarnya dengan harga yang pantas. 2.000 keping emas." Seluruh istana bergumam. Sultan memandang Abu Nawas heran. Malik hampir terjatuh bahagia. "Benarkah 2.000? "Tentu," kata Abu Nawas. "Tapi dengan satu syarat kecil. Sebelum dibayar, permadani ini harus diuji kemampuannya, bukan oleh paduka, tapi oleh orang yang paling tidak layak di istana ini." "Orang yang paling tidak layak?" tanya Sultan. "Ya," kata Abu Nawas. "Jika permadani ini benar-benar sakti, maka kekuatannya akan bekerja sendiri, terlepas dari siapa yang menaikinya. Untuk membuktikannya, mari kita panggil Nasar, si tahanan pencuri dari penjara istana. Jika permadani ini bisa terbang, bahkan dengan seorang pencuri di atasnya, maka baru kita percaya ini benar-benar mukjizat." Malik mulai gelisah. Tidak, itu penghinaan pada benda suci." "Justru ini pemuliaan," bantah Abu Nawas. "Jika benda ini bisa mengangkat seorang pencuri, artinya ia memiliki kekuatan sejati yang tak terpengaruh noda manusia." Sultan, yang mulai paham arah permainan Abu Nawas, menyetujui. Nasar si pencuri dibawa dengan borgol. Dia terlihat bingung dan ketakutan. "Naiklah Nasar," kata Abu Nawas. "Duduklah di permadani ini." Nasar menurut. Dia duduk di tengah permadani dengan patuh. "Dan sekarang," kata Abu Nawas pada Malik, "perintahkan permadani ini terbang. Anda yang menjualnya. Pasti tahu caranya." Malik berkeringat. Saya sudah bilang hanya orang suci yang..." "Ah, tapi Nabi Sulaiman bisa memerintah angin dan jin. Pasti permadaninya bisa memahami perintah siapa saja. Cobalah." Dengan wajah pucat, Malik membisu. Dia tak bisa berkata-kata. Abu Nawas lalu berpaling ke Nasar. "Nasar, kau adalah pencuri. Tapi cobalah perintahkan permadani ini terbang. Siapa tahu, dengan permadani ajaib, kau bisa kabur dari penjara." Nasar, yang tak punya pilihan, mencoba. Permadani, terbanglah." Tentu saja tak ada yang terjadi. Suasana istana hening. Semua mata tertuju pada Malik. Abu Nawas akhirnya berbicara. "Jadi begini Malik, ada 3 kemungkinan. Pertama, permadani ini palsu dan kau adalah penipu. Kedua, permadani ini asli, tapi sudah kehilangan kesaktiannya.
jadi tak ada gunanya. Ketiga, dan ini yang paling lucu. Permadani ini memang asli dan masih sakti. Tapi ia memilih untuk tidak terbang karena tahu akan dijadikan alat oleh seorang penipu. Malik gemetar, lalu jatuh berlutut. Ampun Paduka, ampun. Permadani itu memang indah, tapi itu hanya buatan pengrajin biasa di negeri saya. Saya berharap menjualnya dengan harga tinggi kepada raja yang mudah percaya. Saya berdosa. Sultan marah, tetapi Abu Nawas segera meredakannya. Paduka, jangan marah. Malah kita harus berterima kasih pada Malik. Mengapa? Karena dia telah memberi kita pelajaran berharga. Kadang benda yang paling suci pun bisa menjadi alat penipuan jika dipegang oleh tangan yang salah. Dan sebaliknya, orang yang dianggap najis, seperti Nasar, justru bisa menjadi alat untuk mengungkap kebenaran. Sultan akhirnya memaafkan Malik dengan syarat dia mendonasikan permadani itu untuk masjid istana. Nasar si pencuri karena telah membantu istana diberi keringanan hukuman. Setelah semuanya pergi, Sultan bertanya pada Abu Nawas, "Bagaimana kau tahu permadani itu palsu?" "Paduka," jawab Abu Nawas sambil tertawa, "jika saya punya permadani terbang asli, apakah saya akan menjualnya? Saya akan terbang kemana saja, mengambil harta karun, dan menjadi orang terkaya di dunia, tanpa perlu membujuk seorang raja." Logika sederhana itu sudah cukup. Tapi untuk membuktikannya pada semua orang, kita perlu sandiwara kecil. Sultan mengangguk sambil memandang permadani indah yang kini hanya jadi hiasan lantai. "Kau benar, Abu Nawas. Yang terbang hari ini bukan permadani, tapi topeng si penipu yang kau terbangkan dengan kecerdikanmu." Dan sejak hari itu, setiap ada pedagang yang menjual barang ajaib di istana, Sultan selalu bertanya, apakah barang ini bisa bekerja di tangan seorang pencuri? Sebuah pertanyaan yang selalu membuat para penipu berkeringat dingin dan mengaku dengan jujur,